Kalian setuju gak kalau misalkannya ada komunitas motor yang bebas bisa ngelakuin apapun di jalan, terobos rambu-rambu lalu lintas, melanggar aturan, arogan di jalan, merasa jalan punya singgah sana sendiri, warisan nenek moyang, serta kita dikasih red carpet kalau misalkannya di jalan. Goblok. Emang bener ya kalau bawa Harley itu katanya arogan. Sebenarnya menurut gue tuh bukan arogan sih ya, karena suara motornya keras pertama. Kalau dibilang arogan juga, nggak juga. Yang punya jalan nih, lampu merah juga diterobos nih. Nih. Kalau arogan sih, ya memang harus arogan. Ogah menolak pelan, arogan, apalagi sampai dikawal. Dan udah jelas topik mana yang bakal Ripan bahas kali ini, yaitu mengapa rata-rata, bukan semuanya tapi emang kebanyakan, kalau misalkannya pengguna Harley Davidson, kalau misalkannya lagi pawai, lagi touring, biasanya dikawal oleh aparat, mereka itu arogan, kencang-kencang di jalan, bahkan relatif membahayakan pengendara jalan yang lainnya. Dan sebenarnya kenapa kebanyakan mungkin dari kita tidak suka dengan kelakuan arogan mereka kalau misalkannya udah di jalan. Tingkah arogan pengendara motor gede di jalan raya kembali terjadi. Saat tengah asik konvoi sebuah moge alias motor gede, terjaring operasi zebra yang digelar di Lantas Polda Metro Jaya. Selain tidak membawa kelengkapan surat kendaraan, moge ini juga dihiasi dengan lampu rotator tambahan. Goblok. Nah, mungkin banyak kalian yang udah bukan rahasia umum kalau misalkannya kalian lagi pakai motor di jalan, pakai speedboat, pakai klotok, pakai pixen jamet, apa aja dah bodo amat. Tiba-tiba ada rombongan Harley Davidson di seberang ataupun tiba-tiba nyusul kita. Klakson udah kayak ambulan emergency. Ya udah pokoknya lu minggir. Pokoknya lu wajib minggir. Kalau misalkannya kagak lu udah digeber-geber dah abis pokoknya. Dan udah jelas kalau misalkannya biasanya itu adalah pengguna moge atau motor gede Harley Davidson yang biasanya gitu penggunanya itu pejabat, konglomerat, orang yang punya privilege ataupun pengusaha, orang-orang kaya yang duitnya banyak biasanya. Karena kan yang namanya moge pasti mahal, apalagi Harley Davidson otomatis orang-orang punya semua. Kagak mungkin ada orang kaya yang beli moge no paper tanpa surat-surat. Kagak mungkin ada di Indonesia mah. Orang-orangnya royal semuanya. Tapi bohong. 5 motor dari 24 kendaraan milik rombongan motor besar yang terlibat kasus penganiayaan prajurit TNI yang viral beberapa waktu lalu tidak dilengkapi surat kendaraan resmi alias bodong. Tapi sebelum itu mungkin buat kalian ya, Ripan disclaimer dulu kalau misalkannya meskipun Ripan ngomongin moge gitu ya, tapi di sini Ripan bakal jelasin terlebih dahulu tentang definisi dari moge itu sendiri atau motor gede. Jadi kalau misalkannya klasifikasi moge tiap negara itu beda-beda. Ada yang diatur dengan jumlah silinder ataupun dari kapasitas mesin. Kalau misalkannya di Indonesia biasanya moge itu dilihat dari kapasitas mesinnya yang minimal 600 cc udah bisa kita sebut moge. Jadi buat Jet X25R meskipun 4 silinder tapi karena pisaunya segede kacang kagak bakal bisa kita sebut moge. Dan kalau misalkannya kalian ngerasa pakai R15 si kopong, CBR klotok, apalagi GSX si lele ngerasa udah pakai moge, kalian bukan pakai motor gede tapi pakai motor gendut. Biar agak obesitas. Nah, kembali lagi. Tapi Ripan bakal fokus bahas masalah moge Harley Davidson. Nah, Ripan juga bakal jelasin sekaligus juga bakal mengedukasi kalian semua kenapa ini motor rata-rata penggunanya itu arogan. Ya mungkin biar kalian ngerti sedikit gitu ya. Dan yang pertama tadi udah Ripan jelasin ya. Mereka pasti orang-orang punya privilege, orang-orang kaya, pejabat yang otomatis ya mereka udah punya hak di jalan karena ada pengawalan di sana. Karena buat apa mereka membayar mahal-mahal pengawal untuk mereka touring kalau misalkannya malah ikut macet-macetan, apalagi ikut rambu lalu lintas. Jadi ya udah terobos aja. Punya jalan nih, lampu merah juga diterobos nih. Nih. Tapi emang terlepas dari itu semua, kalian harus tahu juga kalau misalkannya motor Harley Davidson dengan beberapa variannya itu emang faktanya kagak bisa dibawa pelan. Karena ada beberapa alasannya. Ya kalau misalkannya Vario STNK only ataupun PCX si crankcase mudah pecah, mungkin ya masih bisa ringan dipakai ataupun dibawa pelan. Tapi mungkin buat Harley ini bakal agak kedodoran.
Apalagi kalau misalkannya penggunanya itu bisa dibilang mohon maaf agak kecil dan dimensi motor moge Harley Davidson yang begitu gede. Misalnya gitu kita anggap Street Glide dengan kapasitas 1800 cc dengan torsi 163 dan beratnya itu bisa sampai 375 kg. Nah, yang pertama adalah karena bobot dari motor Harley itu sendiri yang emang berat, yang pastinya bakal repot kalau misalkannya kita ikut-ikutan macet dengan lalu lintas di Indonesia yang segitu chaosnya. Bayangin kalau misalkannya kalian satu orang motor segede 300 kilo, belum gonceng orang, belum juga bawa box yang isinya udah kayak apartemen, terus tiba-tiba harus maju ngerem, maju ngerem, maju ngerem, nahan bobot yang begitu berat, pastinya bakal merepotkan. Dan mungkin alasan ini juga mereka butuh pengawal supaya meminimalisir kalau misalkannya ada kemacetan. Lalu selain dari bobot, ada juga pada spesifikasi mesin yang kebanyakan motor Harley Davidson itu kapasitas mesinnya itu besar-besar, 1800 cc bahkan sampai 2000 cc. Dan apalagi kalau misalkannya kebanyakan moge konvensional, misalnya R6 ataupun R1, H2, itu kebanyakan mesin konfigurasi inline 4 silinder dengan pendingin ekstensi air radiator ataupun water cooler. Beda kalau misalkannya Harley Davidson tanpa adanya ekstensi pendingin, jadi hanya sebatas air cooler ataupun pendingin udara saja. Yang hal tersebut pastinya akan ngebuat motor banyak overheat kalau misalkannya banyak stop and go ataupun lagi macet. Kebayang dah tuh, paha otomatis bakal dipepes kalau misalkannya kalian pakai moge hampir 2000 cc tanpa pendingin ekstensi, hanya pendingin udara. Motornya diam di satu tempat, itu paha udah panas, tinggal kasih garam, mantap dah tuh. Diam! Ya memang harus arogan. Soalnya mesin kan gede banget ini ya kan. Jadi emang selain bobot, ada pada spesifikasi mesin yang sebenarnya ini motor kagak bisa dibawa pelan dan juga ini motor kagak bisa macetan karena berat, dan juga emang sistem pendinginan motor yang bisa dibilang konvensional yaitu air cooler. Jadi emang harus tetap menjaga suhu mesin mereka di suhu yang ideal supaya tidak overheat. Terus ya emang selain dari spesifikasi teknis mesin dan juga bobot, ada juga dari esensi moge yang sebenarnya kita beli motor 500 juta, 1 miliar dengan model premium eksklusif, ex pejabat, pengusaha mapan ataupun kolektor. Masa sih kita bawa macet-macetan dengan motor Beat 110 cc doang yang lagi masih cicilan? Apalagi sama R15 si kopong. Ya kita pakai rasional, mereka pasti pengen privilege. Dan sebenarnya apakah kita bisa menjadikan spesifikasi teknis dari moge mereka sebagai alasan? Ya kalau misalkannya namanya di jalan semuanya sama ya, tempat umum kagak ada pejabat, kagak ada apa-apa, kagak ada privilege. Kalau misalkannya kebutuhan kita sama sebagai masyarakat, ya udah sama. Mbak rasain dulu, punya teman punya Harley, coba bawa, pasti memang paling enak tuh ya sambil geber-geber. Bener banget, mungkin banyak orang belum tahu sensasinya aja ya. Betul, belum nyobain. Kita sebenarnya tidak membenci kaum moge ketika ada peraturan yang taati, karena jalan raya itu ada, itu karena uang negara. Tidak ada cc besar itu harus didahulukan dibanding cc kendaraan yang lebih kecil. Kecuali kalau misalkannya ada keperluan pokok, keperluan penting seperti ambulan ataupun pemadam kebakaran, baru. Tapi ya kalau misalkannya buat kebutuhan pribadi sih, kayaknya kita semua sama dah. Goblok. Lantas kalau misalkannya udah kita normalisasi dari bagaimana privilege mereka, spesifikasi motor teknis mereka, bobot mereka, apakah kita bisa normalisasi sikap aroganisasi mereka di jalan? Sebenarnya tidak bisa. Kita sesama warga sipil kalau misalkannya udah di jalan, mau orang kaya kek, mau orang berpengaruh kek, kalau misalkannya udah di jalan kita semua sama. Mau macet-macetan ya udah kita ikut macet-macetan. Terlepas dari bagaimana spesifikasi motor mereka, ya udah itu urusan mereka. Kalau misalkannya pengen macet, ya udah kita juga macet. Jadi buat para pengguna moge, kalau misalkannya udah salah, ya udah salah, ditegur ya udah terima, jangan malah ngebela diri dan malah ngajak ribut. Tapi emang kalau misalkannya kita ngomongin komunitas moge yang emang rata-rata orang-orang pintar semua, orang-orang kaya, orang-orang privilege, mereka juga pastinya memperkirakan rute yang bakal mereka tuju. Pastinya saya bisa mungkin ngindarin tempat yang emang banyak terjadi kemacetan di jalan. Tapi ya emang terlepas dari itu semua, tidak semua pengendara moge arogan. Tapi emang kalau misalkannya udah konvoy dikawal, kebanyakan dari mereka pasti arogan. Bukan jarang tapi emang pasti. Jadi ya itu alasan mengapa moge Harley Davidson di jalan rata-rata pakai motor itu udah suka arogan.
balapan di jalan ya, karena alasan teknis mesin, bobot yang berat. Mereka juga udah pasti effort juga kan ngeluarin materi buat minta dikawal oleh kepolisian gitu. Intinya selagi tidak merugikan kita semua, tidak membahayakan kita semua, mereka dengan SOP-nya masing-masing, ya udahlah, silakan. Ya gimana ya? Ya gitu dah pokoknya.